Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, selamat bertemu kembali dalam pelajaran PPKN, yang mana pada hari ini kita akan melanjutkan pertemuan keempat. Pada pertemuan ketiga kemarin kita sudah membahas tentang Pancasila sebagai ideologi terbuka. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada pertemuan keempat ini, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Kamu dapat menyocokkan dengan buku paket kamu. Silakan dibuka buku paketnya halaman 19 sampai halaman 21. Halaman 19 sampai 21, di situ kamu akan bisa membaca materi dan kamu tulis di buku catatan kamu contoh-contoh di bidang politik dan hukum. Di bidang politik dan hukum ada lembaga-lembaga yang sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat dan negara. Nah, di situ ada lembaga yang sudah diamandemen seperti DPD, MK, KY. Nah, itu kamu catat semuanya di buku catatan kamu. Setelah selesai perwujudan nilai-nilai bidang politik dan hukum, nah, kamu akan melanjutkan ke halaman 22. Halaman 22 di situ ada salah satu contoh di bidang politik, yaitu gambar 1.6 pemilihan OSIS. Nah, itu adalah pelaksanaan demokrasi. Itu salah satu di bidang politik dan hukum. Yang kedua di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi di sini materinya ada pada halaman 22. Kamu baca dan kamu ambil materinya, kamu salin ke buku catatan yang poin-poin yang penting. Di sini poin pentingnya yaitu landasan operasional sistem ekonomi, yaitu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1, 2, 3, dan 4, atau pasal 33 bagian A, B, C, D. Materi selanjutnya yaitu masih di bidang ekonomi, yaitu ada gambar 1.7. Nah, di situ ada gambar tentang koperasi. Nah, kita juga ada punya koperasi sekolah atau yang kita sebut kantin jujur. Nah, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya, lanjut materinya halaman 23. Nah, di sini nilai sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia itu terus berkembang maju. Oleh sebab itu, kamu akan berhati-hati bagaimana menyesuaikan kebudayaan kita dengan kebudayaan asing. Nilai sosial yang sudah ada dalam masyarakat sesuai dengan Pancasila, yaitu seperti musyawarah, gotong royong. Nah, itu akan kita pelihara. Kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu perwujudan nilai-nilai Pancasila di bidang pertahanan dan keamanan. Minggu yang lalu Ibu sudah mempertanyakan kepada kamu di dalam video materi pembelajaran pertemuan ketiga. Di situ ada 2 pasal yang berhubungan dengan pertahanan keamanan, yaitu pasal 27 ayat 3 yang bunyinya
bahwa pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban setiap warga negara. Dan yang kedua, pasal 30 ayat 1. Setiap warga negara menyatakan hak dan kewajibannya dalam mempertahankan keamanan negara. Jadi dua pasal ini sangat erat hubungannya dengan pertahanan keamanan. Itu kamu hafalkan dan kamu catat di buku catatan kamu masing-masing. Nah, halaman 25 di situ ada gambar 1.9, yaitu gambar yang menunjukkan bahwa TNI dan Polri sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Nah, coba kamu amati lingkungan masyarakat kamu. Apakah ada lembaga adat yang memiliki tugas menjaga keamanan? Nah, nanti ditulis saja contohnya dalam buku catatan masing-masing. Itu aja materi pada pertemuan keempat ini. Dan nanti kamu perdalam lagi dengan web, nanti akan kamu buka sendiri. Nah, selain itu, Ibu akan memberi tugas kepada kamu untuk melakukan diskusi. Diskusi itu kamu lakukan sebanyak 3 orang. Jadi kamu pilih teman kamu sebanyak 3 orang, lakukan diskusi, pilih materinya, bidang-bidang yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bidang politik dan hukum, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, bidang pertahanan keamanan. Nah, kamu diskusikan sama teman kamu, hasil diskusinya nanti dikirim seperti biasa, kamu kirim lewat WA kepada Ibu. Kalau ada yang kurang jelas, nanti boleh ditanya langsung ke Ibu. Nah, nanti lanjutkan dengan mempelajari PPT-nya. Dah, sekian penjelasan dari Ibu. Jangan lupa untuk melaksanakan diskusi. Diskusi dilaksanakan sebanyak 3 orang. Dah, sekian materi hari ini. Kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.